Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini saya berada ataupun baru saja melakukan aktivitas berjalan itu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Ini adalah aktivitas harian yang saya lakukan dan tujuannya memang sangat bagus karena membuat mood saya itu menjadi kembali dan menjadi lebih baik dalam melaksanakan hari-hari. Nah, kebetulan hari ini adalah hari libur, maka saya melakukan aktivitas itu agak panjang, bisa sampai sejam. Dan saya melakukan itu adalah memang kebutuhan untuk anxiety yang saya punya seperti itu. Jadi ketika saya dulu terkena anxiety, yang saya lakukan itu adalah berjalan kaki, dan aktivitas itu sering saya lakukan sampai dengan hari ini, dan itu sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali untuk pemulihan anxiety yang pernah saya derita. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah proses-proses panjang yang saya jalani itu bisa menjadikan saya sampai dengan saat ini seperti itu. Nah, hari ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman terkait dengan anxiety, bagaimana kemudian melakukan teknik mindfulness seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengalami kecemasan yang panjang seperti itu, teman-teman harus menggunakan teknik mindfulness. Mindfulness itu adalah bagaimana kemudian kita menikmati setiap kejadian-kejadian yang ada ataupun yang terjadi pada hari itu seperti itu. Kita belajar menikmati setiap suasana-suasana ataupun keadaan-keadaan yang teman-teman alami itu dinikmati seperti itu. Misalnya, teman-teman lagi berada di tempat seperti ini, teman-teman harus berusaha bagaimana kemudian menikmati keadaan, menikmati suasananya, menikmati udaranya. Begitupun ketika teman-teman berada di keramaian seperti itu. Misalnya ke mall ataupun ke tempat-tempat ramai seperti itu. Teman-teman harus berusaha untuk bagaimana kemudian harus menikmati keadaan seperti itu. Jadi teknik mindfulness ini penting sekali. Teman-teman bisa lakukan itu apapun keadaannya. Misalnya teman-teman lagi makan, itu berusaha untuk bagaimana kemudian dinikmati makanan itu. Sekecil apapun, pelan-pelan saja dulu. Seperti itu. Memang penderita anxiety itu sangat susah untuk menikmati keadaan itu. Sangat susah, saya akui. Tetapi ketika teman-teman bisa pelan-pelan menikmati udara yang segar, menikmati pemandangan yang indah, kemudian menikmati orang yang lalu-lalu melihat sekelilingnya bahwa masih banyak yang jauh lebih susah hidupnya dibanding kita seperti itu. Selalu melihat ke bawah bahwa pertebal rasa syukurnya bahwa kita diberikan nafas oleh Tuhan sampai dengan hari ini masih bisa berdiri di sini kuat karena anxiety itu sendiri seperti itu. Jadi teknik mindfulness ini menurut saya sangat penting untuk kesembuhan teman-teman dalam menjalani kecemasan yang berlebih seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk melakukan teknik ini karena keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi tidak enak sama orang, kemudian selalu berpikiran bahwa saya takut ke sana nanti pingsan, nanti ada apa-apa seperti itu. Akhirnya kita tidak menikmati apa yang ada seperti itu. Jadi saya dulu ketika terkena anxiety, jangankan menikmati keadaan seperti ini, saya pasti berada di dalam rumah seperti itu, ataupun saya pergi ke tempat-tempat yang sunyi yang bisa menenangkan diri saya. Tetapi itu dulu. Nah, sampai dengan hari ini teknik-teknik yang saya lakukan, bagaimana kemudian saya bersyukur, bagaimana kemudian saya menikmati setiap momen-momen yang terjadi dalam diri saya, termasuk ketika terkena serangan panik seperti itu. Jadi saya menikmati apa yang telah Tuhan berikan, telah Tuhan anugerahkan, termasuk penyakit ataupun gangguan anxiety ini seperti itu. Nah, itu kemudian yang menjadi momentum saya untuk menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih tegar, menjadi jauh lebih kuat seperti itu dalam menjalani kehidupan hari-hari. Mental down ataupun mental block yang saya miliki itu kemudian pelan-pelan berangsur-angsur sudah mulai membaik, dan saya tidak terlibat lagi dengan drama-drama yang membuat
anxiety saya muncul seperti itu. Lebih baik saya menghindari daripada anxiety saya muncul dan membuat saya menjadi tidak produktif dalam bekerja seperti itu. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman bahwa teknik mindfulness ataupun teknik untuk menikmati setiap momen-momen yang ada di hadapan teman-teman itu harus teman-teman biasakan. Belajar untuk bersyukur, belajar untuk menikmati. Itu seperti itu. Nah, ketika kita bisa belajar untuk menikmati semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita secara tidak langsung itu bersyukur atas pemberian Tuhan seperti itu. Nah, dengan memperbanyak keadaan-keadaan seperti itu, maka saya yakin dan percaya bahwa anxiety teman-teman itu bisa menjadi jauh lebih baik dan teman-teman bisa lebih berdamai, bersahabat dengan gangguan-gangguan kecemasan yang teman-teman miliki seperti itu. Misal teman-teman pergi ke pantai ataupun ke laut ataupun ke gunung, nikmati setiap momen-momen itu seperti itu. Suara ombak, suara dedaunan seperti itu. Teman-teman nikmati, rasakan, pelan-pelan itu semuanya akan membuat kondisi teman-teman menjadi jauh lebih stabil, jauh lebih fresh dan percaya bahwa kehidupan teman-teman ataupun keadaan teman-teman itu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Nah, ada pernah yang saya lakukan seperti itu. Jadi ketika teknik mindfulness ini yang saya lakukan itu, saya pernah ke tempat wisata itu seperti kalau di Bogor itu dingin, jadi saya berusaha untuk ke sana, menikmati di sana sehari, menikmati keadaannya di pagi hari, dan saya menghirup dan saya membayangkan bahwa begitu begitu nikmat apa yang diberikan Tuhan seperti itu. Lantas saya tidak bisa menikmati itu. Jadi saya di situ berpikir, merenung, memikirkan bahwa saya harus menikmati setiap perjalanan-perjalanan dalam kehidupan saya. Saya tidak harus terbelenggu ataupun berada dalam lingkaran anxiety yang kemudian saya sampai dengan di usia sekarang saya tidak mampu menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Itu adalah suatu kesalahan yang saya buat waktu itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman bahwa teman-teman harus menikmati setiap momen yang teman-teman lakukan. Entah kegiatan apapun itu, kegiatan kecil apapun itu, teman-teman harus menikmati itu. Karena itu adalah salah satu cara untuk membuat otak kita ataupun pemikiran kita terrefresh kembali dan membuat hari-hari kita insya Allah akan menjadi jauh lebih baik. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa teman-teman harus lebih bisa menikmati setiap momen yang teman-teman alami. Untuk itu, yang sampai dengan hari ini teman-teman masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman cepat pulih dan cepat membaik. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.